Halo semuanya, perkenalkan aku Eudora Fanyalise, dan di sini saya akan menjelaskan mengenai tanggung jawab yang saya pegang dalam pengerjaan TKC SDM. Di sini, kelompok kami mengatur perusahaan manufaktur, yaitu PT Cipta Karya. Modul pertama yang saya pegang adalah modul wajib attendance. Modul attendance adalah modul yang digunakan untuk mencatat dan mengelola kehadiran karyawan. Dengan modul ini, perusahaan dapat memantau jam kerja karyawan, mencatat absensi, dan juga menghasilkan laporan kehadiran. Masuk ke dalam skenario. Sebelum memulai skenario, pastikan modul attendance sudah diinstal di dalam website Odoo oleh administrator. Di sini dapat dilihat terdapat modul attendance yang sudah install. Setelah itu, kita akan login sebagai salah seorang employee. Di sini saya memilih Yasmin sebagai staff recruitment dan membuka modul attendance melalui navigation bar. Tampilan modul attendance adalah seperti berikut. Di sini, Yasmin dapat melakukan check-in untuk mencatat waktu saat employee memulai hari kerja melalui tombol check-in ini. Dan hasilnya akan menjadi seperti berikut, di mana terdapat informasi detail terkait waktu dari akun tersebut melakukan check-in. Di sini check-in dilakukan pagi hari pada jam 11. Kemudian skenario check-in ini dilakukan dengan akun dua employee lain. Misalnya di sini adalah sebagai employee Bima, yaitu staff AP1, kemudian juga employee Budi sebagai staff AP2. Kemudian setelah ketiga akun berhasil melakukan check-in, skenario selanjutnya adalah melakukan check-out dari masing-masing akun, yaitu mencatat waktu saat karyawan selesai bekerja atau meninggalkan tempat kerja. Check-out dapat dilakukan dengan kembali membuka modul attendance dengan salah satu akun employee. Misalnya di sini ada akun Yasmin. Kemudian tampilannya akan menjadi seperti berikut. Di sini terdapat durasi selama dia sudah melakukan check-in, yaitu kalau dalam bisnis adalah durasi selama dia bekerja, kemudian juga button untuk melakukan check-out. Untuk melakukan check-out bisa dengan klik button tersebut, kemudian tampilannya akan berubah menjadi seperti berikut. Jadi di sini adalah jam dari dia melakukan check-out dan juga durasi dia bekerja. Kemudian jika hari itu Yasmin perlu melakukan check-in lagi, itu bisa dilakukan dengan seperti awal skenario, yaitu dengan membuka modul attendance. Tampilannya akan menjadi seperti ini. Kemudian lakukan skenario check-out untuk dua akun employee yang lainnya. Misalnya untuk employee Bima dan juga untuk employee Budi itu juga dilakukan check-out. Setelah semua akun berhasil melakukan check-out, login sebagai administrator untuk melakukan cek terhadap data laporan dari kehadiran karyawan. Nah, data laporan kehadiran karyawan itu bisa diakses dengan masuk ke modul attendance, kemudian memilih attendance pada navigation bar. Tampilannya akan menjadi seperti berikut, di mana terdapat seluruh nama employee dan juga informasi detail kapan check-in, kapan check-out, kemudian durasi bekerjanya. Untuk mempermudah dalam pemindahan atau manajemen data absensi karyawan, Odoo juga menyediakan fitur untuk melakukan import data absensi. Nah, pada skenario selanjutnya akan dilakukan import data berikut untuk menambah data absensi yang telah ada. Ini adalah data master data attendance yang akan kita masukkan ke dalam Odoo. Import data dapat dilakukan dengan favorites, lalu import records pada halaman attendance. Selanjutnya, pilih file yang akan dimasukkan, yaitu file Excel ini tadi. Kemudian tampilannya akan berubah menjadi seperti berikut. Jika sudah diimport, lakukan tes terhadap data dengan button tes di kiri atas. Dan untuk memastikan bahwa data itu sudah valid dan bisa dimasukkan ke dalam Odoo tanpa ada masalah. Jika telah terdapat informasi bahwa everything seems valid seperti di gambar ini, data sudah dapat diimpor dengan tombol import. Dengan begitu, hasilnya akan menjadi seperti berikut, di mana banyak absensi itu sudah langsung masuk secara sekaligus. Gitu. Selanjutnya masuk ke halaman configuration melalui navigation bar. Kemudian lakukan aktivasi terhadap extra hours dengan mengisi dua fields yang ada sesuai gambar berikut. Jadi yang diisi adalah kita take untuk count extra hours, kemudian berlaku sejak kapan, kemudian masukkan untuk tolerance time in favor of company dan juga in favor of employee. Untuk in favor of company itu 90 menit dan juga in favor of employee itu 20 menit. Nah, extra hours itu apa? Itu adalah jam kerja tambahan yang dilakukan oleh karyawan di luar jam kerja yang dijadwalkan. Nah, dengan mengaktifasi ini, Odoo itu bisa mencatat dan juga mengelola waktu lembur secara otomatis berdasarkan data kehadiran karyawan tersebut. Misalnya terdapat dua jenis konfigurasi.
Di sini ada tolerance time in favor of company itu, dia mengabaikan sejumlah waktu yang dianggap tidak perlu dihitung sebagai jam lembur, sehingga toleransi waktu ini dianggap menguntungkan perusahaan. Kemudian untuk tolerance time in favor of employee itu menghitung sejumlah waktu di luar jam kerja karyawan sebagai jam lembur, sehingga toleransi waktu ini dianggap menguntungkan karyawan. Nah, masuk ke skenario selanjutnya adalah kita ingin melihat data laporan karyawan dalam berbagai bentuk interpretasi. Misalnya seperti line chart, bar chart, atau lainnya. Interpretasi laporan ini dapat diakses pada halaman reporting dalam modul attendance. Beberapa contohnya adalah ini adalah hasil bar chart dari attendance yang sudah dilakukan oleh Yasmin, Bima, dan juga Budi. Untuk perharinya ada datanya tanggal 22 yang melakukan absensi hanya Yasmin. Untuk check-in di tanggal 23 itu ketiganya melakukan absensi dan seterusnya. Di sini juga ada interpretasi dalam line chart. Selanjutnya adalah model proses bisnis dari penggunaan model attendance tadi. Itu ada dua aktor utama, yaitu employee dan juga administrator. Untuk employee, itu memulai aktivitasnya dengan melakukan check-in dan juga selanjutnya melakukan check-out. Itu sebagai kegiatan absensi dia. Kemudian, admin dapat mengakses data absensi yang telah dilakukan oleh employee. Selanjutnya, admin juga bisa mengimpor data absensi jika diperlukan dan mengatur konfigurasi extra hours. Terakhir, yaitu admin dapat mengakses laporan data absensi dalam berbagai interpretasi, misalnya dalam bentuk berbagai bentuk chart. Untuk master data, berikut adalah master data untuk skenario model attendance seperti berikut. Modul kedua adalah modul wajib juga, yaitu modul time off atau cuti. Modul time off adalah modul yang digunakan untuk mengelola permintaan, persetujuan, dan juga pelacakan atau cuti karyawan untuk suatu dalam suatu perusahaan. Nah, modul ini dapat membantu dalam mengelola berbagai jenis cuti, misalnya ada cuti tahunan, cuti sakit, atau mungkin cuti lainnya sesuai dengan kebijakan perusahaan. Masuk ke bagian skenario. Jadi sebelum memulai skenario itu, pastikan modul time off itu sudah diinstal dalam Odoo. Bisa dipastikan dalam modul apps itu ketika dicari time off ini sudah install. Kemudian sebelum memulai skenario, kita juga perlu mengubah konfigurasi beberapa akun user karena akan dibutuhkan beberapa peran untuk mengajukan hingga menyetujui cuti. Konfigurasi ini dapat dilakukan dengan login sebagai admin, masuk ke settings, manage user, lalu ubah akses modul time off beberapa user. Misalnya di sini untuk manager HR yaitu Santi, itu hak akses untuk modul time off adalah sebagai administrator. Kemudian kepala seksi divisi, yakni memiliki hak akses sebagai officer untuk modul time off. Yang terakhir adalah user sebagai employee biasa, adalah Yasmin, itu tidak memiliki hak akses apapun dalam modul time off. Selanjutnya, kita akan login sebagai manager HR atau Santi dan akses halaman time of types dalam configuration, yang dimana halaman ini ada di modul leaves. Jadi kita akan buat beberapa time of types baru, misalnya di sini ada cuti tahunan. Cuti tahunan itu approval-nya by employee approver dan juga time of officer-nya. Kemudian requires allocation, butuh allocation. Kemudian juga employee request-nya not allowed. Selanjutnya, ada cuti sakit, itu di sini by employee approver dan juga time of officer juga. Kemudian require allocation-nya tuh nggak dibutuhin. Responsible time of officer-nya tuh Santi. Kemudian untuk cuti bersalin juga, dia require allocation, kemudian juga boleh extra days request, terus dia approve by time of officer. Untuk time of request-nya dia approval-nya by employee approver dan juga time of officer. Kemudian responsible time of officer-nya itu si Santi. Nah, pada skenario selanjutnya, seorang employee itu telah menghabiskan jatah waktu cuti yang dimiliki, namun ternyata memiliki kebutuhan mendesak sehingga perlu mengajukan cuti lagi. Nah, karena itu, employee tersebut mengajukan penambahan cuti kepada manajer HR atau Santi. Nah, allocation sendiri adalah alokasi waktu cuti yang diberikan kepada karyawan. Dan di sini proses untuk memberikan tambahan jatah cuti kepada karyawan itu berdasarkan kebijakan perusahaan atau permintaan khusus. Maka dari itu, manajer HR perlu membuat allocation untuk perusahaan cipta karya dengan membuka halaman allocation melalui navigation bar pada profil dalam modul Leaves. Nah, untuk membuat allocation baru itu bisa dengan tekan new, kemudian isi field seperti berikut. Misalnya di sini, kita akan membuat allocation untuk waktu
cuti tahunan, yaitu eh, type-nya adalah regular allocation, validnya dari awal tahun 2024 sampai akhir tahun 2024, dan duration-nya adalah 12 hari. Nah, kita perlu validasi dengan cara menyimpan allocation ini, sehingga statusnya akan berubah menjadi approve. Dengan begitu, seorang employee sekarang punya jatah cuti sebanyak 12 hari dan bisa dilihat di halaman allocation. Di sini di halaman allocation itu, semua employee, Amora, Eka, Kevin, dan lainnya itu punya jatah waktu 12 hari untuk cuti tahunan. Selanjutnya, kita login sebagai user Yasmin dan buat pengajuan allocation dengan membuka halaman My Allocation pada modul Leaves. Di sini kita buat allocation cuti untuk employee dengan menekan New dan mengisi field seperti berikut. Jadi di sini Yasmin itu mau mengajukan allocation cuti untuk cuti bersalin, di mana yang diajukan adalah sebanyak 66 hari. Selanjutnya bisa tekan confirm untuk mengajukan persetujuan kepada manajer HR atau Santi, sehingga statusnya akan berubah menjadi to approve. Nah, kita akan login sebagai user manager HR atau sebagai Santi, lalu menyetujui allocation yang dibuat oleh Yasmin tadi. Nah, allocation request user ini dapat dibuka pada halaman allocations melalui modul leaves dan buka allocation yang akan disetujui. Untuk menyetujui itu bisa dilakukan dengan menekan validate, bisa dari luar sini atau dari dalam di bagian kiri atas, sehingga statusnya nanti akan berubah menjadi approve seperti ini. Setelah location disetujui, user Yasmin dapat melihat jumlah jam atau hari yang tersisa untuk mengambil cuti pada setiap allocation dengan membuka dashboard pada time off. Untuk melihat hal tersebut, jadi kita perlu login sebagai Yasmin. Di sini kita login sebagai Yasmin, kemudian membuka dashboard dari modul leaves. Nah, di sini terlihat bahwa ada jatah waktu cuti 12 hari untuk cuti tahunan seperti yang sudah dibuat oleh Santi dan juga cuti bersalin 66 hari sesuai allocation yang udah disetujui sama manajer HR tadi. Selanjutnya masuk ke skenario time off di mana seorang employee, yaitu di sini Yasmin, ingin mengajukan cuti dengan jatah cuti yang dimilikinya. Nah, pengajuan ini bisa dilakukan dengan kita login sebagai Yasmin dulu, kemudian membuat request time off pada halaman My Time Off. Untuk membuat request time off, kita akan menekan new, kemudian mengisi field seperti berikut. Di sini Yasmin membuat 3 pengajuan cuti. Yang pertama adalah cuti bersalin itu selama 60 hari. Kemudian cuti tahunan selama 2 hari untuk menghadiri acara keluarga dan juga cuti sakit selama 5 hari untuk pemulihan kesehatan sesuai rekomendasi dokter. Selanjutnya, kita akan login sebagai manajer user. Manajer dari Yasmin adalah Yani untuk menyetujui time of request untuk cuti tahunan dan cuti bersalin. Sedangkan untuk cuti sakit itu akan kita tolak. Nah, hal ini dapat dilakukan dengan membuka halaman time off. Kemudian akan muncul 3 request time off yang udah dibuat sama Yasmin. Kemudian dari pengajuan time off yang ada, itu bisa disetujui dengan cara kita klik approve atau kita tolak dengan refuse. Untuk cuti bersalin kan disetujui, itu statusnya akan berubah menjadi second approval atau membutuhkan approval dari Santi atau sebagai manajer HR. Kemudian untuk cuti tahunan juga dia berubah menjadi second approval. Di sini juga bisa lihat di status bawah time of second approve for Santi. Jadi dia butuh approval lagi dari Santi. Kemudian untuk cuti sakit itu kan ditolak. Hasilnya statusnya akan langsung berubah menjadi refuse dan tidak akan diteruskan ke manajer HR. Kemudian kita akan login sebagai manajer HR atau Santi dan di sini ada 2 yang tadi udah disetujui sama manajer user atau Yani. Kemudian di sini untuk skenarionya adalah manajer HR, Santi itu menyetujui keduanya, jadi bisa divalidate keduanya. Di sini cuti bersalin disetujui, hasilnya statusnya akan berubah menjadi approve. Dan di sini juga untuk cuti tahunan disetujui jadi approve. Nah, setelah semua permintaan cuti itu disetujui, manajer HR atau Santi itu bisa melihat laporan tentang status cuti karyawan di bagian reporting. Nah, laporan ini bisa dilihat berbagai bentuk interpretasi, seperti ada bar chart, kemudian juga ada pie chart, dan lainnya. Selain itu, user atau Yasmin itu juga bisa melihat kembali jumlah jam atau hari yang tersisa untuk mengambil cuti pada setiap allocation. Di sini
Untuk cuti tahunan, karena tadi diambil 2 hari dari 12 hari, jadi masih tersisa 10 hari. Dan cuti bersalin yang awalnya punya 66 hari berdasarkan allocation itu, tersisa 6 hari karena sudah eh, mengajukan 60 hari untuk cuti bersalin. Untuk model proses bisnis dari modul time off sendiri, itu ada 3 aktor utama, yaitu manajer HR, user, dan juga manajer user. Di sini manajer HR itu melakukan konfigurasi time off types atau jenis cuti, misalnya tadi cuti tahunan, cuti bersalin, dan lain-lain. Kemudian bisa membuat allocation untuk seluruh perusahaan atau untuk karyawan tertentu, kemudian melakukan validasi allocation tersebut. Nah, user bisa mengajukan allocation juga, tapi membutuhkan persetujuan dari manajer HR. Jadi kemudian manajer HR memberikan persetujuan dan selanjutnya user itu bisa mengajukan time off. Time off tersebut perlu persetujuan dari manajer user sehingga manajer user kemudian dapat memberikan persetujuan dan jika disetujui maka manajer HR perlu memberikan persetujuan kepada request time off tersebut. Jika tidak, maka bisa langsung lanjut ke aktivitas selanjutnya di mana manajer HR dapat melihat laporan status cuti karyawan dan untuk user atau employee itu bisa melihat jatah sisa cuti dari karyawan tersebut. Kemudian aktivitas berhenti sampai situ. Untuk master data, skenario modul time off tidak menggunakan master data apapun. Selanjutnya, terdapat 2 modul ekstra yang menjadi tanggung jawab saya, yaitu yang pertama adalah modul Employee Contract Reminder. Modul ini adalah modul yang membantu perusahaan dalam mengelola kontrak kerja karyawan dengan memberikan pengingat otomatis sebelum kontrak mereka berakhir. Modul ini memudahkan perusahaan dalam memastikan bahwa kontrak kerja karyawan itu diperbarui atau diperpanjang tepat waktu. Masuk ke bagian skenario, jadi sebelum memulai skenario, kita perlu memastikan bahwa modul Employee Contract Reminder dan juga Employee Contract itu telah terinstall. Selanjutnya, kita perlu membuat kontrak untuk salah satu employee untuk mendapatkan reminder. Misalnya di sini adalah Yasmin. Untuk memulai proses pembuatan kontrak, itu kepala seksi divisi perlu mendapatkan hak akses sebagai administrator pada modul kontrak terlebih dahulu. Hal tersebut dapat dilakukan dengan login sebagai admin, jadi login sebagai admin, kemudian membuka setting dan manage user, kemudian memilih akun seksi divisi. Di sini adalah, contohnya adalah Yani sebagai kepala seksi rekrutmen, dan memastikan bahwa Yani itu telah memiliki hak akses sebagai administrator pada modul kontrak. Kemudian masuk ke dalam skenario membuat kontrak, login ke dalam Odoo sebagai kepala seksi divisi atau Yani dan masuk ke modul employee. Lalu kita akan pilih Yasmin, yaitu sebagai staff recruitment. Terlihat informasi bahwa Yasmin itu belum memiliki kontrak. Di sini ada tanda informasi nol kontrak. Dan maka dari itu kita akan membuat dengan cara menekan di bagian nol kontrak itu. Dan akan diarahkan ke halaman daftar kontrak yang dimiliki oleh Yasmin. Di sini ada daftar kontrak itu kosong. Kemudian kita akan buat dengan cara create di kiri atas ini dan membuat kontrak baru dengan cara isi field-nya. Misalnya dengan kontrak start date-nya kapan, end date-nya kapan, juga kategori employee kategorinya apa, salary structure-nya apa. Kemudian setelah itu di pojok kanan atas halaman kontrak itu klik running untuk menjalankan kontrak yang sudah dibuat agar berlaku pada employee tersebut. Nah, jika sudah tersimpan pada halaman daftar kontrak, Yasmin akan muncul kontrak yang baru saja dibuat. Jadi di sini baru muncul satu kontrak baru. Nah, setelah terdapat kontrak, kita akan login sebagai admin, kemudian buka settings bagian employee. Jadi buka settings, kemudian di bagian employee di kiri ini, dan berikan waktu reminder kapan akan diberikan. Jadi di sini di set 5. 5 itu maksudnya adalah 5 hari sebelum kontrak berakhir, baru akan diberikan reminder kepada employee tersebut. Kemudian kita juga perlu memastikan bahwa Odoo telah memiliki konfigurasi outgoing email server dan dapat dijalankan dengan test connection. Jadi di sini di general setting itu ada outgoing email server, kemudian ketika dibuka hasilnya akan seperti ini. Itu bisa dilakukan dengan test connection. Ini sudah berhasil dan sudah dicoba. Nah, jika semua telah terkonfigurasi, Odoo akan otomatis mengirim email yang bentuknya akan seperti ini kepada employee, yaitu kepada Yasmin yang punya kontrak tadi 5 hari sebelum kontrak tersebut berakhir. Namun pada pengerjaan ini saya mengalami kendala dalam menerima email, sepertinya ada load yang tinggi dalam servernya, sehingga dari user itu tidak dapat menerima email. Namun bentuk emailnya akan seperti ini, bahwa ada reminder, kontraknya akan expired kapan, kemudian juga
subjeknya adalah employee contact reminder seperti ini. Selanjutnya untuk model proses bisnisnya ada tiga aktor utama, yaitu ada kepala seksi divisi, administrator, dan juga employee. Untuk aktivitasnya dimulai dengan kepala seksi divisi itu membuat kontrak employee. Nah, kemudian admin itu harus melakukan konfigurasi waktu reminder kontraknya, kemudian melakukan konfigurasi outgoing email servernya. Kemudian sisanya adalah employee menerima email reminder secara otomatis dari Odoo. Untuk master datanya, skenario modul employee contract reminder ini tidak menggunakan master data apapun. Untuk modul terakhir, yaitu modul ekstra Employee Attendance Excel Report, yaitu modul ekstra untuk mengelola laporan kehadiran karyawan dalam format Excel. Nah, modul ini itu bisa membantu dalam membuat laporan kehadiran dengan detail jam kerja, kemudian juga ada status kehadirannya, dan juga memungkinkan penyesuaian berdasarkan rentang tanggal ataupun karyawan tertentu yang dipilih. Nah, meskipun Odoo ini sebenarnya sudah menyediakan fitur bawaan untuk ekspor data, tapi modul ekstra ini itu memiliki beberapa manfaat lain, seperti untuk menghasilkan laporan yang lebih terorganisir, dengan format yang beda juga, dan juga siap digunakan dibandingkan dengan ekspor data mentah untuk data absensi. Nah, selain itu, hasil ekspor yang digunakan telah lebih tervisualisasi juga, sehingga lebih mudah untuk dipahami maupun untuk dianalisis. Untuk skenario-nya, jadi sebelum memulai skenario itu, kita perlu memastikan bahwa modul employee attendance telah terinstall. Di sini sudah terinstall untuk modul ekstranya. Kemudian setelah melakukan ekspor data, kita juga perlu memastikan bahwa sudah terdapat data absensi beberapa karyawan. Di sini ada data absensi yang sudah digunakan dalam skenario attendance sebelumnya. Nah, ekspor data dengan modul ekstra ini dapat dilakukan dengan buka menu reporting. Kemudian akan ada pilihan attendance report dan akan muncul pop-up seperti berikut untuk melakukan filter ekspor data. Pada skenario ini, saya memilih untuk mengekspor data absensi dari tanggal 22 Desember sampai tanggal 24 Desember. Nah, tapi eh, kalau misalnya pengguna itu mau mengekspor seluruh data tanpa melakukan filter apapun, tanpa ada batasan tanggal, ataupun tanpa memilih employee itu juga tetap bisa dilakukan. Nah, jika sudah dipilih filternya, itu bisa diekspor datanya dengan tekan print. Kemudian akan terdownload file Excel seperti berikut. Ada keterangan untuk tanggalnya dari kapan sampai kapan, kemudian ada dari datanya untuk nama employee-nya, kemudian juga pada tanggal 22 ini, hari Minggu, itu yang absen adalah hanya Yasmin. Itu yang present di sini sesuai warnanya. Kemudian untuk yang lainnya itu karena merah berarti absen. Kemudian di tanggal 23-nya semuanya absen, kemudian di tanggal 24-nya present dengan waktu yang sedikit sekali, sehingga dianggap sebagai absen. Nah, untuk hasil ekspor data itu menampilkan laporan kehadiran karyawan dalam format tabel. Jadi beda formatnya sama yang ekspor data. Kemudian tabel juga menunjukkan status adanya present, absen, dan juga help day. Jadi mempermudah analisis kehadiran karyawan dan memungkinkan pengolahan data lebih lanjut untuk kebutuhan, misalnya untuk kebutuhan administrasi atau juga analitik. Nah, hasil ekspor tersebut juga memiliki format yang berbeda dengan fitur ekspor data bawaan dari Odoo. Jadi kalau ekspor data dengan cara pada halaman attendance ini bisa export all atau mungkin juga bisa makan filter dulu baru export, yaitu hasil datanya akan seperti ini bentuknya. Ada nama employee, waktu check-in, waktu check-out, dan juga per hours. Jadi bentuknya adalah data dalam setiap row. Tapi kalau dengan modul ekstra itu bentuknya akan lebih tervisualisasi dan juga dalam bentuk tabel. Itu yang membedakan ekspor data dengan modul ekstra eh, dengan fitur ekspor yang bawaan dari Odoo. Kemudian untuk model proses bisnisnya itu ada satu aktor utama, administrator, atau sebenarnya siapapun yang ingin melakukan ekspor data terhadap data absensi karyawan, misalnya manajer atau mungkin kepala seksi divisi. Nah, itu bisa dilakukan dengan memastikan terdapat data absensi karyawan sebelum diekspor. Nah, kemudian menentukan filter untuk data yang diekspor. Selanjutnya adalah mengekspor data absensinya. Setelah itu akan didapatkan file Excel yang dapat dianalisis laporannya. Untuk master data sendiri, skenario modul employee attendance ini dapat memanfaatkan master data yang digunakan dalam skenario modul attendance berikut. Jadi menggunakan master data yang sama dengan modul attendance.
Sekian yang dapat saya jelaskan mengenai tanggung jawab saya dalam pengerjaan TKC SDM ini. Ada dua modul wajib, yaitu modul attendance dan juga time off, dan juga dua modul ekstra, modul employee contract reminder, dan juga modul employee attendance Excel report. Sekian yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.